Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bapak Ibu para jemaah pengawasan Masjid Nur Rahman Perunas Kerutan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pun volumenya bisa dibesarkan Ustaz Ruki. Tangannya kan? Tes satu. Pak ini Ustaz yang program dewe. Isi Ustaz. Baik. Kepakaannya bisa diatur ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang berapa tadi? 12 ya, sebagian 12 dan sebagian ada yang 13 ya. Ada yang 18. Ya. Karena Ramadan ini ya Masya Allah ya, pengajian di Trenggalek sangat luar biasa ya. Pada subuh ada, pada asar ada, pada tarawih ada ya, Masya Allah luar biasa ya. Bahkan Bapak Ibu di beberapa masjid ya, itu jadwal kami sampai sehari itu 3 kali ya. Habis subuh 1 jam, kadang-kadang sampai 1 jam setengah. Kemudian habis asar ada yang mulai dari jam 5:04, ada yang mulai setengah 5, ada yang mulai jam 5 seperti Masjid Nur Rahman. Kemudian nanti ada kajian lagi dan masih harus 5 menit terakhir lagi. Jadi baru pertengahan Ramadan suaranya Ustaz selesai buat telas ya. Stoknya kurang banyak. Ya. Siang-siang ngaji muncul di boten ansar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa duduk bermajelis di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, di taman di antara taman-taman surga, di mana manusia yang belum pernah dalam seumur hidupnya merasakan taman-taman surga di dunia, maka dikhawatirkan mereka tidak akan bisa merasakan taman-taman surga di negeri akhiratnya. Maka bersyukur Bapak Ibu, panjenengan semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian dari hambanya yang diberikan taufik, yang diberikan hidayah untuk tetap bisa bersemangat dalam talabul ilmi. Belajar ilmu agama itu merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut ya. Maka jika panjenengan Masya Allah bersemangat untuk hadir di pengajian, maka ini tandanya panjenengan semua merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan orang tersebut tentang urusan agama. Dan juga orang-orang yang hadir di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan sore hari ini termasuk orang-orang yang nanti akan dimudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak
Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan bahwasannya ba'da syafa'atul uzma, setelah syafaat yang agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tiba gilirannya malaikat itu turun dari atas langit. Ketika semua manusia, semua jin dan semua binatang-binatang telah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di satu padang, di mana padang tersebut tidak ada gundukan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, dan juga tidak ada lembah, semuanya datar. Semuanya datar. Kemudian disebutkan bahwasanya pada mahsyar merupakan ardun mustawiyatun bayda, merupakan tanah yang datar kemudian berwarna putih. Dan di situ banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya matahari akan didekatkan di atas kepala manusia sejauh 1 mil. Kemudian di situ ada beberapa orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian setiap umat yang beriman kepada nabinya akan diizinkan untuk minum di telaga-telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan juga para rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia masih harus menunggu penantian yang sangat panjang. Penantian yang sangat lama di padang mahsyar, waktunya kurang lebih sekitar 50,000 sanah, 50.000 tahun. Wa kana yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di negeri akhirat itu sama seperti 1000 hari pada hitungan kita. Kemudian Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi berikutnya yaitu syafa'atul uzma, syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umatnya ataupun bukan umatnya, asalkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang terjadi setelah itu yang sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin, bahwasannya semua malaikat itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke padang mahsyar. Dan malaikat-malaikat karena mereka diciptakan dari cahaya, ketika manusia dan jin melihat malaikat tersebut untuk yang pertama kalinya, maka mereka merasa sangat silau. Bahkan ketika deretan daripada malaikat-malaikat yang besar, contohnya apa malaikat yang besar? Malaikat Tabiqul Arsy Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ma baina syahmi udunaihi wa katifaihi, jarak antara ini daun telinganya dengan pundaknya itu sejauh 100 tahun penunggang kuda. Kita misalkan pacaran naik kuda, dekrok 100 tahun, itu baru sampai pundak, telinga sampai ke pundak, leher. Lalu bagaimana kalau misalkan dari pundak ke kiri ke pundak kanan? 200 tahun, memerlukan waktu yang sangat lama. Ketika para malaikat itu turun, maka semua orang yang kemudian melihat malaikat itu pertama kalinya, dan bagaimana cara turun malaikat yang sudah kita jelaskan kemarin, kanuzuli al-matar, seperti hujan, rintikan-rintikan hujan, karena saking banyaknya jumlah daripada malaikat tersebut. Wala ya'lamu 'adadaha illallah, dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah daripada para malaikat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian daripada manusia sampai mengatakan hal fikum rabbuna, karena saking besarnya malaikat itu, karena saking mengesankannya bentuk malaikat itu. Bahkan ada malaikat yang memiliki 600 sayap, dan sayap daripada malaikat Jibril itu sejauh ujung timur dan ujung barat.
betapa besarnya ya malaikat Jibril itu. Saking menakjubkannya bentuk malaikat, dan manusia baru pertama kali melihat malaikat sampai-sampai mereka mengatakan, hal fikum rabbuna, apakah ada di antara kalian yang sedang turun saat ini Tuhan kami? Apakah ada di antara kalian Tuhan kami? Ya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya, kalla subhana laisa fina rabbuna, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun di antara kami yang disebut sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah percakapan itu, pertanyaan hal fikum rabbuna itu merupakan kalimat terakhir yang diucapkan manusia sebelum mulut mereka dikunci. Karena setelah semua malaikat turun, tidak ada satupun di antara manusia yang diizinkan untuk bergeser setapak langkah pun, dan juga tidak ada satupun di antara manusia ataupun jin malaikat mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada hari itu tidak ada seseorang pun yang dapat berbicara kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara, maka kemudian mereka akan bisa berbicara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa subtema. Salah satunya yaitu arudul umam 'alan nar, ya. Yaitu dinampakkannya al-umam, umat-umat yang ada di padang mahsyar 'alan nar, kepada kobaran api neraka. Wa jalalul hadil 'ala Allah subhanahu ya'muru Allah subhanahu an jahannam fatusa'ar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat sudah sempurna turun, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka untuk memanaskan dirinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka untuk memanaskan dirinya. Untuk apa? Bersiap-siap. Karena sebentar lagi bahan bakar yang digunakan di dalam neraka itu akan segera diturunkan. Sekarang pertanyaannya, apa bahan bakar neraka itu, Bapak Ibu? Pertanyaan pertama, senasnya. Apa bahan bakarnya neraka? Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa quduhan nasu wal hijarah. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah anas, manusia, wal hijarah, dan juga batu-batuan. Para ulama menjelaskan di sini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa quduhan nas wal hijarah, maksudnya yang menjadi bahan bakar dari api neraka itu memang hanya manusia dan batu-batuan saja. Jin tidak termasuk. Kenapa? Karena api itu tidak bisa menjadi bahan bakar untuk api. Api tidak bisa menjadi bahan bakar untuk api. Jin diciptakan dari apa? Dari percikan api. Maka percikan api itu tidak bisa menjadi bahan bakar bagi api. Ya. Percikan api tidak menyebabkan api menjadi besar, tapi kayu bisa menyebabkan api menjadi besar. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya memang hanya manusia saja yang kemudian dibakar dan menjadi bahan bakar daripada api neraka dan juga batu-batuan. Kemudian penafsiran yang kedua, wa quduhan nas wal hijarah. An-nas oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mukallaf. Dikarenakan manusia adalah makhluk yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat. Siapa lagi makhluk yang mukallaf selain manusia?
Siapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat selain manusia? Jin. Ya. Maka maksudnya di sini waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia, jin dan juga batu-batuan. Ya, saya berpahami ya. Ya, jadi di sini ada dua versi daripada tafsir para ulama. Yang pertama maknanya yaitu benar-benar manusia dan juga batu. Karena apa? Jin itu tidak bisa menjadi bahan bakar bagi api neraka. Karena api tidak bisa mengobarkan api. Percikan api tidak bisa membuat api menjadi besar. Yang bisa menjadikan api besar yaitu tanah ataupun kayu. Maka manusialah yang kemudian menjadi bahan bakar bagi api ini. Adapun ulama yang lain mengatakan semua yang mukallaf, mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bermaksiat, mereka yang termasuk orang-orang fajir ataupun orang-orang munafik, mereka semua akan menjadi bahan bakarnya api neraka wal a'yadu billah. Kama yaqulul jannah an tasrifa ay tataqarrab min ahliha wa ashabiha wa warathaiha. Dan juga pada hari itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk siap-siap. Ya. Kenapa? Karena neraka akan segera dihuni dan surga juga akan segera dihuni. Hari itu Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu bergembira. Kenapa? Karena mereka sudah bisa merasakan kedekatan mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga disuruh prepare, persiapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga untuk persiapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma su'ilatin nar ya'muru Allahu al-malaikah al-muwakkalina bin-nar an yukhruju minha 'unuqan nariyah tamurru 'ala ahli mawqif wa 'ala jami'il umam. Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka untuk menyala, maka di sini ada 3 tahapan nyala daripada api neraka. Yang pertama, tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyalakan neraka tersebut, api neraka, kemudian apinya itu berwarna merah. Dan itu merupakan api yang paling dingin, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat api warna merah, itu apinya paling dingin, api yang paling dingin di hidupku. Kemudian neraka akan dibakar 1000 tahun lagi dan apinya berubah menjadi warna biru. Apinya berubah menjadi warna apa? Warna biru. Maka kalau misalkan panjenengan ningali tukang las, itu apinya bukan merah, tapi apa? Biru. Ya. Kemudian tingkatan yang terakhir, ketika Allah memerintahkan untuk memanasi neraka lagi, maka apinya berubah menjadi warna bukan hitam. Ya. Yang ini yang muda-muda yang melihat, yang suka nonton serial Naruto, ada api hitam ya. Ya, Amaterasu ya. Ya, yang semua nggak tahu ya. Betul apa ya, tidak wajib nonton. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan neraka itu untuk prepare, untuk bersiap-siap kemudian dibakar, ternyata sulutan dari apinya itu sampai kepada mahsyar. Sulutan dari api neraka itu sampai kepada mahsyar. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang nanti akan masuk dalam api neraka, mereka terkena sulutan-sulutan dari api tersebut. Ketika sebelumnya matahari itu didekatkan di atas kepala manusia dan semua orang merasa payah, semua orang merasa kepanasan dikarenakan matahari tersebut dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang sudah kita sebutkan, ya. Mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Maka setelah syafa'atul 'udma, matahari tersebut akan dijauhkan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan orang-orang kafir untuk beristirahat. Bagaimana cara Allah tidak membiarkan orang-orang kafir untuk beristirahat? Supaya mereka tetap merasakan kepayahan di pada mahsyar. Selain kaki mereka membeku, tidak bisa, ya kaki kita juga membeku nanti ya. Kaki kita tidak bisa bergerak. Ya. La yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Ya. Tidak bergeser
kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya dengan 4 pertanyaan. Maka kaki kita Bapak Ibu pada waktu itu sudah bisa geser. Kita yang sekarang di dunia bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Nanti pada hari itu kaki kita tidak akan bisa digerakkan. Maka orang-orang kafir pun juga seperti itu. Akan tapi orang-orang kafir mereka lebih menderita. Kenapa? Saat mereka menantikan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terkena surutan-surutan api dari neraka. Urung yang belum bisa merasakan siksaan wal'iyadzubillah. Ya. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalkan kita itu punya tetangga dan qadarullah dilalah, ya, wong Jawa antara dosa dilalah ya. Sing padha Jawa gitu kok. Pak Nopi namanya paham dilalah ya. Ngerti sudah? Oh iya. Alhamdulillah. Sampai tadi waktu Jawa. Dilalah Bapak Ibu ya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang kafir untuk beristirahat, ya. Maka kalau misalkan kita memiliki kerabat ataupun saudara yang belum masuk dalam agama Islam, hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka yaitu mengajak mereka masuk dalam agama Islam. Itu dia yang lebih besar, ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, asal daripada dakwah, ya, hukum asal daripada dakwah itu adalah mengajak orang yang belum masuk Islam untuk mau masuk ke dalam agama Islam. Kalau pengajian seperti ini merupakan penguatan imaniyah untuk menjaga iman kita, untuk menjaga kualitas daripada ibadah kita supaya tidak menurun. Kenapa? Kalau menurun, dan tradisi rohaninya dikhawatirkan terkena senggol sedikit nanti akan murtad wal'iyadzubillah, ya. Maka kalau misalkan kita memiliki teman-teman ataupun saudara ataupun tetangga ataupun kerabat yang mereka belum masuk ke dalam agama Islam, ketika panjenengan bisa mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, itu Bapak Ibu. Napa niki? Jempol, jelas nih. Bukan cuma 2 jempol, 4 jempol. Nah, kaki saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. 4 jempol. Ya. Kata Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Ya. Jika sekiranya kalian bisa memberikan hidayah kepada orang non-muslim untuk mereka masuk dalam agama Islam, maka kalian seakan-akan mendapatkan khumrun na'am, mendapatkan kendaraan yang paling mahal. Kalau di zaman Nabi SAW, kendaraan yang paling mahal itu adalah unta merah. Kalau sekarang Pak, kendaraan yang paling mahal Bapak? Ferrari merah. Ferrari merah aja yang lebih mahal. Kenapa? Pesawat. Ya, pesawat jet pribadi. Ini sudah pol-polan juga punya pesawat jet pribadi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamurru min fawqihim wa min tahtihim wa an imanihim wa an syama'ilihim. Api-api yang berhembus dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan tadi itu akan menyulut. Tamurru min fawqihim, akan lewat di atas kepala mereka. Sulutan api itu akan lewat di atas kepala mereka. Wa min tahtihim, dan juga akan lewat di bawah kaki mereka. Ya, enggak ngeri. Dari atas lewat, dari bawah juga lewat. Wa an imanihim, dan juga api tersebut akan lewat di sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan api tersebut juga akan lewat dari sebelah kiri, ya. Jadi atas, bawah, kiri kanan, ya. Talfahu bahrihal kafirin wal musyrikin wad dhalina wa tabta'idu 'anil mu'minina wal muwahhidina wal muslimin. Api tersebut Bapak Ibu secara otomatis Allah Subhanahu wa taala program hanya akan mendekati orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang tersesat, dan mereka yang bergelimang dengan maksiat, ya. Mereka ini nanti akan didekatkan dengan api yang menyulut tadi. Sementara orang-orang yang beriman atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, api tersebut akan dibuat menjauh.
fatusbihul qulubu 'indal hanajir, maka jantung pada waktu itu sangat berdebar, sangat kencang, sampai jantung itu mau naik ke tenggorokan, ya, karena saking dahsyatnya pada waktu itu. Walau la Allah subhanahu qadha annahu la mauta lama taqulu man ra'a hadzal nar. Seandainya Bapak Ibu di hari itu masih ada kematian, seandainya di hari itu masih ada apa? Kematian, maka orang dengan ketakutan yang sangat luar biasa semuanya akan mati pada hari itu. Akan tapi maut itu cuma ada sekali, dan maut akan Allah Subhanahu wa taala binasakan pada yaumul qiyamah. Bahkan dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk menyembelih maut. Jadi maut itu akan dilupakan menjadi sosok apa? Wallahu a'lam. Kemudian maut tadi akan disembelih. Dan kematian itu cuma akan ada sekali, Bapak Ibu. Kapan? Ya sekarang ini. Ya. Kematian itu cuma ada sekali, sekarang ini. Setelah kita mati sekarang ini di kehidupan dunia ini, maka sudah tidak ada kematian lagi. Maka orang yang akan mendapatkan kenikmatan, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Dan mereka yang mendapatkan siksaan, mereka akan mendapatkan siksaan yang juga kekal. Waliyadzubillah. Ya. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun." Wa yawma, pada hari, yu'radul ladzina kafaru, pada saat orang-orang kafir akan dinampakkan kepada mereka an-nar, api ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, maka semua yang pernah mereka rasakan kenikmatan, keindahan yang pernah mereka rasakan di dunia itu akan langsung hilang pada waktu itu. Ya. Jadi ketika kita lihat sekarang orang-orang kafir, banyak di antara mereka yang bergelimang dengan harta, bergelimang dengan jabatan, bergelimang dengan kenikmatan di dunia, maka kenikmatan tersebut akan hilang dengan adanya api yang menjilat-jilat tadi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hari ini tujzauna 'adzabal hun, kalian akan mendapatkan balasan azab yang sangat pedih, bima kuntum tastakbiruna fil ardi, dikarenakan kalian dulu pernah sombong di dunia. Orang-orang kafir, ngapunten Bapak Ibu, mereka itu sombong. Kenapa mereka disebut sebagai orang sombong? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mau percaya adanya yaumul qiyamah. Mereka tidak percaya bahwasanya nanti setelah kematian itu akan dibangkitkan. Seandainya mereka percaya bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan lagi, pasti mereka akan berusaha mencari kira-kira agama apa yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Ya. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun, dan juga terhadap perbuatan-perbuatan fasik yang pernah kalian kerjakan di dunia. Orang kafir seakan-akan mereka tidak punya aturan. Berzina boleh, minum minuman keras boleh, bebas. Membunuh orang-orang ya bebas, ya. Ataupun ketika diselamatkan dari jeratan-jeratan hukum, maka mereka akan seolah-olah bebas. Kemudian ketika mereka menindas orang lain, seringkali bebas juga. Ketika kemudian mereka durhaka kepada orang tua, bebas juga. Maka seakan-akan mereka tidak memiliki aturan, dan mereka seakan-akan bebas di dunia. Dan karena kebebasan kebebasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan adzabul hun, azab yang pedih. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar, alaysa hadza bil haqq?" Wa yawma, pada hari, yu'radu alladziina kafaru, ketika dinampakkan kepada orang-orang kafir, 'alan nar, di atas neraka Allah Subhanahu wa taala, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini telah aku kabarkan kepada kalian sebelumnya? Maka mereka menjawab, qalu bala wa rabbina, ya Allah, engkau pernah mengabarkannya dulu, akan tapi kami tidak beriman.
Jadi Bapak Ibu, semua orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala di hari itu nanti mereka baru akan sadar. Dan penyesalan dan kesadaran yang ada pada waktu itu sudah tidak berguna lagi. Qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah mengatakan kepada mereka, fadhuqul 'adzab, maka rasakanlah siksaan bima kuntum takfurun, dengan apa yang kalian pernah ingkari, kufuri ketika kalian pernah hidup di dunia. Wa hadzal 'abdu innama yakunu 'inda intidhari nas an yabda Allahu faslul hisab. Dan 'abd tadi Bapak Ibu, penampakan yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan tadi, penampakan malaikat turun, kemudian penampakan neraka dinyalakan, kemudian penampakan surga disiapkan dan didekatkan, kemudian penampakan kilatan yang datang dari api neraka, itu merupakan pembukaan sebelum yaumul hisab itu dimulai. Itu merupakan fase pembukaan sebelum yaumul hisab itu dimulai. Dan nanti akan ada pembukaan lagi, yaitu apa? Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dan juga kepada para rasul, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalul ardu da'watu Adam alaihi salam. Insyaallah ini akan kita bahas di pekan depan, ya, kurang lebih sekitar 4 menit lagi sudah maghrib, dan saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, mungkin di antara para jemaah ada yang mau bertanya. Insyaallah pekan depan kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan, ya. Tapi karena pekan depan ini saya juga masih kulit ini, ya. Kenapa? Karena istri saya sedang hamil besar, ya. Jadi kemungkinan lahiran, ya. Bapak siaga. Ya, siaga. Jadi saya umumkan sekalian, kalau misalkan pekan depan istri saya lahiran, berarti saya belum bisa hadir. Tapi kalau belum lahiran, insyaallah tetap akan kita lanjut. Ya, kita akan membahas tentang awal abdi da'watu Adam alaihissalam liyukhrija min dzurriyyatihi ahlun nar, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada para nabi dan para rasul, dan ini yang pertama kali akan ditanya yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Wallahu ta'ala. Mungkin ini apa yang dapat kami sampaikan, dan sebelum tutup kita persilakan, monggo kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Ya, monggo silakan. Ibu baju biru. Di belakang dulu. Ini berkaitan dengan kematian. Di masyarakat kita, kalau muslim meninggal kan dikafani, kemudian dimasukkan di liang lahat atau makam, dan kepercayaan bahwa tali pocong itu dilepas. Kalau tidak dilepas, saya percaya bahwa rohnya itu tidak ke atas, tapi istilahnya itu pengajar. Kira-kira hal yang demikian bagaimana menurut Islam ini? Terima kasih. Ya. Ustaz, gimana kalau misalkan tali pocong sudah dilepas? Ya. Apakah kemudian jadi pocong? Ataupun rohnya nggak bisa naik atau gimana? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan bagi kita yaitu membuka area wajah. Adapun melepas tali atas dan tali-tali yang lain itu bukan merupakan sebuah keharusan, ya. Tapi kalau misalkan dibuka pun juga tidak menjadi masalahnya. Artinya, ketika tali pocong itu sudah dibuka, kemudian yang beredar di sebagian daripada masyarakat adalah roh mereka yang bisa naik, maka ini merupakan termasuk khurafat. Khurafat itu apa? Khurafat itu adalah informasi-informasi yang mengatakan sesuatu tentang dunia gaib, akan tapi tidak ada sandaran hukum entah dari Al-Quran ataupun hadis. Ini merupakan khurafat, ya. Dan jika khurafat tersebut tersebar di tengah-tengah masyarakat, ada sebagian masyarakat yang mempercayai dan banyak juga yang tidak. Maka kita ketika ingin tahu hal ini merupakan khurafat atau bukan, maka kita harus mencari sumber-sumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan sependek yang kami selama ini pelajari, kami belum pernah membaca ataupun mendengar dari siapapun bahwasanya
jika tali pocong itu tidak dibuka, roh itu tidak akan bisa naik. Yang tidak diizinkan oleh naik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah roh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli maksiat. Ketika mereka ingin naik ke langit dunia, maka di situ tidak diizinkan oleh malaikat penjaga langit. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, langit itu ketika tingkatannya berapa? 7. Jika roh tersebut merupakan roh orang yang beriman, maka roh tadi akan beraroma harum. Kemudian malaikat penjaga langit akan mengatakan, roh siapa ini yang paling harum? Kemudian malaikat yang mengajak naik roh tadi. Jadi ketika roh itu naik, itu ditemani oleh malaikat sebagaimana yang sudah kita jelaskan berbulan-bulan yang lalu. Dan malaikat yang membawa roh tadi, roh yang baik tadi akan memanggil atau menyebutkan dengan nama terbaik yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian naik lagi. Kemudian ketika sudah sampai atas akan dikembalikan ke alam barzakh. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, entah tali pocong mereka dibuka atau tidak, roh mereka tidak akan bisa naik menembus langit yang pertama. Sedangkan ketika ada yang mengatakan roh itu berkeliling tidak bisa naik, ini merupakan khurafat, keyakinan yang tidak boleh kita yakini. Allah Ta'ala. Masih ada? Ini sudah maghrib, gimana? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama adalah ketika orang sudah meninggal, itu apakah roh-roh orang yang sudah meninggal di alam kubur itu saling berkunjung atau saling mengingatkan asal berkomunikasi? Kemudian yang kedua, anak kecil itu yang meninggal, apakah dipertanyakan juga atau tidak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab singkat saja. Orang yang sudah berada di dalam barzakh, dia tidak bisa mengunjungi orang yang lain. Kemudian roh anak kecil itu tidak akan ditanya. Kita jaya itu singkatnya seperti itu. Karena sudah maghrib, kita tutup menggunakan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.